Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita baca dari Matius pasalnya yang ke-19. Kita membaca Matius pasal ke-19. Dari ayatnya yang ke-27 sampai 30. Matius pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-27 sampai 30. Kita akan bacanya bergantian, saya memulai dengan ayat 27. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian melanjutkan ayat 28, kita bergantian sampai ayat 30. Matius 19 ayat ke-27 sampai 30. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Ayat 28. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, berkatilah kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan kepada kami hati yang mau belajar. Sehingga kami boleh datang mendengar firman-Mu. Dan ketika kami pulang dari tempat ini, kami boleh dikoreksi hidup kami. Kami boleh dipertumbuhkan melalui firman-Mu. Dan kami boleh dibawa makin dekat kepada isi hati-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami, kiranya Tuhan boleh menolong kami. Sehingga ketika kami beribadah setiap minggunya, kami boleh benar-benar dipertumbuhkan. Dan bukan hanya datang dan pulang tanpa ada pertumbuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Dan kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bagian firman Tuhan ini yang tadi kita baca merupakan kelanjutan dari satu kisah yang sebelumnya. Yaitu tentang seorang anak muda yang kaya yang datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepada Tuhan Yesus di ayat ke-16. "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi kisahnya itu ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia tanya kepada Tuhan Yesus, "Apa yang bisa aku perbuat untuk mendapatkan hidup yang kekal?" Pertanyaan ini merupakan satu pertanyaan yang absurd karena anak muda ini nanti dicatat di dalam paralelnya di dalam Lukas maupun Markus. Menceritakan dia adalah seorang yang sangat sukses, sangat sempurna bahkan. Dia adalah orang yang kaya secara materi, dia adalah orang yang terpelajar, dia adalah orang yang nantinya memiliki kerohanian yang baik. Ditafsirkan dia merupakan seorang Farisi, anak muda Farisi yang baik. Di dalam tradisi Farisi nantinya, mereka mendidik anak cucu mereka mentaati firman dengan seketat-ketatnya. 613 aturan ditarik, disarikan keluar dari perjanjian lama, dididik dari kecil untuk melakukannya. Dan anak-anak Farisi diajar untuk menyelesaikan 613 aturan ini seumur hidup mereka tanpa bercacat, tanpa melakukan satu hal pun yang salah. Rasul Paulus menuliskan di dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ke 8 yang mengatakan, dia merupakan seorang lahir dari orang Ibrani, suku Benyamin, keturunan kerajaan selatan yang tidak kawin campur, disunat pada hari ke-8, artinya memelihara perjanjian Allah dengan umatnya. Dan di dalam pengertian akan Taurat dia adalah orang Farisi yang paling ketat di antara seluruh kelompok yang ada setelah pulang dari pembuangan. Atau kita boleh katakan dengan kacamata kita Gary hari ini adalah orang reformnya Yahudi pada zaman itu. Dan bahkan lebih dari itu Rasul Paulus mengatakan, di dalam menjalankan Taurat Tuhan, aku tidak bercacat. Jadi mereka itu dididik sedemikian rupa, bisa menjalankan seluruh Taurat Tuhan tanpa cacat. Dan dipercaya anak muda ini merupakan salah satu di antaranya. Orang yang hidup secara kerohaniannya
secara total hidupnya, tidak ada cacatnya. Dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Memperoleh hidup yang kekal. Dan Tuhan Yesus point out kepada dia. Dia datang dengan segala Taurat yang sudah dia lakukan. Dengan segala yang sudah dia miliki. Dan Tuhan point out satu hal. Ada satu hal yang belum kamu lakukan. Jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dan ikutlah aku. Dalam hal ini Tuhan Yesus kasih tahu dia. Untuk datang kepada Tuhan. Masuk ke surga. Datang untuk mendapatkan hidup yang kekal. Bukan masalah menghitung apa yang sudah kamu miliki. Tetapi apa yang belum. Apa yang belum. Ini menjadi satu cara berpikir yang berbeda dari orang Yahudi pada zaman itu. Mereka selalu berpikir apa yang sudah. Saya sudah lahir dari keturunan Ibrani. Saya sudah dari keturunan Benyamin, suku Benyamin. Saya sudah disunat pada hari ke-8. Saya sudah mempelajari seluruh Taurat dengan benar dan bahkan sangat ketat. Dan saya sudah melakukannya semuanya ini. Inilah pembelajaran yang nantinya Tuhan Yesus mau ajarkan pada kita juga hari ini mungkin. Saya seringkali datang ke hadapan Tuhan kalau ditanya, yakin masuk surga? Kita akan menjawab dengan segala yang sudah. Saya sudah terima Tuhan. Saya sudah rajin melayani. Saya sudah ada di gereja bahkan sebelum dilahirkan. Saya masih ingat dulu 10 tahun yang lalu di KIN hamba Tuhan. Di dalam formulir pendaftaran kita suruh tuliskan riwayat menjadi orang Kristen, bertobat menjadi Kristen. Ada yang mengisi, sebelum dunia dijadikan aku sudah dipilih. Sangat reform gitu ya, sangat reform. Cuma bukan itu yang kita tanya, kita mau tanya dia bagaimana secara proses sejarah menjadi orang Kristen, kita mau tahu. Dia bilang sebelum dunia dijadikan. Kita mungkin juga akan berpikir seperti itu. Aku sudah. Sebelum bahkan dunia diciptakan, aku sudah dipilih oleh Tuhan. Maka aku pasti masuk surga. Tuhan katakan, ubah cara berpikirmu. Apa yang belum? Karena yang menjadikan kita masuk surga nanti bukan apa yang sudah, tetapi apa yang belum. Yang belum itulah nanti yang seringkali menghalangi kita masuk surga. Kita bisa menjadi orang yang sangat rela melakukan segala sesuatu. Tetapi pertanyaannya adalah, ada hal-hal yang kita tidak pernah serahkan keluar. Yang belum kita serahkan keluar. Itulah seringkali yang menjadi Tuhan kita dalam hidup kita. Itu yang menjadi nantinya yang menjadikan kita sulit untuk mengatakan Tuhan adalah Tuhan. Hal yang kedua. Tuhan Yesus mengatakan bukan saja yang belum. Sekarang kamu sudah tahu apa yang belum. Tetapi dikatakan di Alkitab nantinya dia pergi meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedih hatinya karena banyak hartanya. Dia sekarang sudah tahu, dia datang mau mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan katakan bukan yang sudah, tapi justru yang belum. Dan sekarang kamu tahu apa yang belum. Tapi dia kemudian dengan sedih, dia pergi meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak sanggup mengeluarkan yang belum itu. Dia tahan buat dirinya yang belum itu. Dia tidak rela dan tidak berani dan bahkan tidak sanggup menyerahkannya keluar. Dan itulah nanti yang menjadikan dia bukan mendapatkan hidup yang kekal. Dia bahkan nantinya melepaskan hidup yang kekal karena yang belum ini yang dia tahan bagi dirinya. Inilah kisah tentang anak muda ini. Tentang anak muda ini. Tapi hari ini saya bukan mau bicara tentang anak muda ini gitu ya. Tentang anak muda itu saya korbankan kemarin di NRIC. Hari ini saya mengajak kita tuh merenungkan bagian berikutnya. Lalu Petrus datang kepada Tuhan Yesus. Setelah melihat anak muda ini tanya jawab, tanya. Mau mendapat hidup yang kekal setelah dikasih tahu, di point out, dikasih tahu jalan sampai kepada hidup yang kekal. Dia justru kecewa dan dia pergi. Petrus setelah melihat kemudian bertanya satu pertanyaan. Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang kami peroleh? Kami sudah meninggalkan semua loh Tuhan. Kami tidak seperti anak muda itu. Kami meninggalkan semua, literally meninggalkan semua. Kita baca di nanti kitab Injil bagaimana Tuhan Yesus ketika memanggil Petrus.
Simon, ikutlah aku. Dicatat di dalam Alkitab, langsung dia tinggalkan jalannya di tepi Danau Galilea. Langsung berdiri ikut Tuhan. Tidak ada catatan mengatakan dia minta izin pulang, pamitan dengan orang tuanya, istrinya, anaknya, pegawainya, temannya, apapun. Langsung dia lepaskan, langsung berdiri ikut Tuhan. Seorang yang luar biasa gitu ya. Saya masih ingat, saya ketika dipanggil menjadi hamba Tuhan, saya bergumul 5-6 tahun. Kita kalau hari ini dipanggil menjadi hamba Tuhan, siapa yang merasa ada dorongan jadi hamba Tuhan langsung, di sini aku Tuhan, langsung tinggalkan semua jalan. Gak ada. Bahkan kesannya kurang rohani gitu. Bergumul bertahun-tahun kesaksian kita, saya bergumul setengah mati, padahal itu gak rohani gitu. Tuhan panggil kok bergumul. Kalau Tuhan panggil jadi konglomerat, bahkan kita gak usah bergumul, di sini aku Tuhan. Langsung jalan. Saya memutuskan untuk pergi ke Jerman kuliah, itu tidak lewat otak bahkan lebih dari 1 detik mungkin. Mau lulus SMA papa tanya, papa kasih tahu. Nanti lulus kamu kuliah ke Jakarta, gak mau apa? Jadi mau kemana? Luar negeri. Pertanyaan berikutnya, luar negeri mana? Di kepala saya langsung gak ada persiapan, orang sembarang jawab, pokoknya gak mau aja apa yang diatur sama papa. Ya remaja kan kalau gak memberontak, bukan remaja gitu ya. Harus berontak. Dibilang Jakarta, saya bilang gak mau Jakarta. Bilang Indonesia, saya mau ke luar negeri. Mana? Langsung kepala saya keluar. Oh, teman sebelah saya itu mau ke Jerman. Jerman. Dalam hati saya, dia aja tiap hari nyontek dari saya bisa ke Jerman, masa saya gak bisa ke Jerman? Jerman. Terus papa saya tanya, Jerman di mana? Gak tahu. Saya gak pernah berpikir 1 detik pun. Kenapa? Karena saya rasa itu bagus, pasti saya akan jalan. Tapi panggilan Tuhan yang katanya begitu mulia, luar biasa, membawa kita sampai ke surga, kita mesti bergumul bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Kenapa? Karena otak kita mau sekristen apapun, seringkali masih dikungkung dan diikat di dalam cara berpikir materialistik. Semuanya mesti pertanyaannya, pada akhirnya cashbacknya berapa? Setelah aku serahkan semua Tuhan, kata Rasul Petrus, setelah aku serahkan semua, setelah kami ini loh, dia mewakili murid-murid, menyerahkan semua, Tuhan cashbacknya apa? Tuhan jawab dia, nanti pada waktu penciptaan kembali, waktu langit dan bumi baru datang, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya Tuhan mengatakan, kalau kamu sudah menyerahkan seluruhnya, jangan berpikir lagi yang dunia ini. Jikalau kau sudah menyerahkan seluruh hidupmu yang di dunia ini, jangan berpikir lagi yang di dunia ini. Tetapi yang di sana, gak ada lagi yang di dunia ini. Gak ada namanya Tuhan kalau aku udah serahkan aku bisa dapat apa. Aku sudah serahkan aku bisa terima apa lagi. Kalau aku sudah serahkan Tuhan jamin apa. Apa jaminannya dalam hidupku di dunia ini. Jikalau aku serahkan semua. Tuhan katakan jikalau kau sudah serahkan semua serahkan. Serahkan semua. Kita mungkin hari ini berpikir saya kalau tiap minggu datang ibadah. Melayani baik-baik. Di dalam hati kecil kita yang paling dalam. Kita akan berharap Tuhan memberkati keluarga saya, benar gak? Tuhan memberkati keluarga saya. Oke lah, tidak usah sampai kaya raya, tapi paling gak lancar. Anak saya gak perlu jenius, tapi juga lancar. Jangan jadi yang jahat, jangan jadi tiba-tiba, apalagi kita hamba Tuhan gitu ya. Salah satu hal yang paling ditakuti anak kita tiba-tiba berteriak, saya ateis. Anak saya yang paling kecil tuh punya satu jiwa pemberontakan yang terlahir gitu. Dari lahir. Dari kecil ditanya, udah besar mau jadi apa Mei? Pokoknya, udah pakai pokoknya dulu. Pokoknya, dia padahal gak tahu dulu tuh yang dia pokoknya di belakang itu apa. Tapi pokoknya dulu. Pokoknya gak kayak Cece dan Keke. Anak saya 3. Pertama perempuan, kedua laki, ketiga yang perempuan paling kecil ini. Yang paling kecil ditanya mau jadi apa? Pokoknya gak kayak cicinya dan kokonya. Dia padahal gak tahu cicinya dan kokonya mau jadi apa. Pokoknya gak sama dulu. Pemberontakan. Lalu satu kali saya tanya dia, Mei, apa menjadi kesulitan lu
di dalam hidupmu paling besar? Ketika dia remaja mulai berontak gitu. 2 hal Pak. Anak papa, anak pendeta. Saya liatin dia, apa salah saya coba? Kenapa mesti jadi anak papa itu jadi kesulitanmu? Kenapa jadi anak pendeta kesulitanmu? Semua orang lihat, ini anaknya Edward, anaknya Asung. Langsung dipasang standar kayak bapakku. Gak bisa, Meme gak bisa dipasang standar kayak papa. Meme adalah Meme, suka-suka aku. Gak ada yang suruh kamu mesti seperti papa dong. Tapi semua orang lihatnya kayak begini. Dia merasa itu gak enak buat dia gitu ya. Dia tidak mau, dia memberontak pokoknya. Sejak dia ngomong hari itu, saya itu ketakutan. Kenapa? Gak mau kayak cicinya, gak mau kayak kekenya, lalu gak suka sama papanya. Satu hari dia berteriak, aku melawan Kristen, celaka aku. Benar gak? Itu ketakutan kita di dalam keluarga kita, maka kita doa. Tuhan setelah aku menjaga rumahmu, aku melayani kau baik-baik, Tuhan jaga rumahku, jangan sampai ada yang mempermalukan aku. Kita kepengen ada cashbacknya sedikit, salahkah itu? Ini pertanyaan Rasul Petrus. Setelah kami menyerahkan semuanya Tuhan, apa upah kami? Bukankah itu hal yang tidak salah? Merindukan sesuatu yang bisa menjadi berkat dan ketenangan bagi kita yang melayani Tuhan. Tuhan jawab, enggak ada. Enggak ada. Upah melayani Tuhan, mengikut Tuhan adalah menyerahkan semua. Enggak ada cashbacknya. Di dalam sejarah Tuhan membuktikan, tidak ada cashbacknya. Enggak ada. John Wesley, salah satu penginjil terbesar di dalam beberapa abad yang lalu. Seorang yang sangat rajin melayani. Dan kalau kita membaca keluarganya sangat saleh. Mamanya Susana Wesley melahirkan 19 anak. Yang survive masih hidup sampai dewasa cuma 10. 9 ada yang mati kecil, mati setelah lahir, mati kebakaran rumah, kebakar di dalam. Macam-macam. Yang survive cuma 10. Dididik dengan sangat baik, dididik dengan sangat ketat. Sampai dia mendirikan metodis. Hidup sesuai dengan standar, metode yang harus ada untuk menjadi orang Kristen. Sangat ketat. Tetapi di dalam catatan sejarah hidupnya kurang bahagia. Istrinya tidak mendukung dia sebagai seorang penginjil. Istrinya tidak suka dia pergi menginjil. Setiap kali dia mau pergi penginjilan, istrinya harus ajak dia ribut dulu. Harus ribut besar. Bahkan dikatakan John Wesley seringkali harus melarikan diri dari rumah untuk bisa penginjilan. Bayangkan saya mau pergi pelayanan gitu ya, mesti diajak ribut dulu sama istri. Habis itu saya mesti melarikan diri dari rumah supaya bisa keluar rumah. Dia mesti buru-buru ambil coatnya dia punya mantel, lari keluar rumah, loncat ke atas kuda, langsung kabur. Hamba Tuhan macam apa itu? Orang jemaat akan melihat ini penginjil macam apa. Mungkin kita hari ini juga akan berpikir, jangan-jangan memang John Wesley yang gak benar. Kenapa dia gak baik-baik melayani rumah? Bukankah istrinya juga adalah pelayanan? Bahasa kita hari ini. Dia pernah satu kali bahkan setelah ribut besar dengan istrinya, dia melarikan diri. Bahwa itu dia punya quote dikatakan, lari keluar, loncat ke atas kuda. Begitu dia loncat ke atas kuda, istrinya ternyata sudah menyediakan 1 gentong kotoran. Jadi zaman dulu gak ada WC gitu ya. Mereka kumpulkan kotoran dalam ember, lalu matahari terbit disiram keluar jalan itu dibuang. Kotoran itu langsung diangkat disiram ke dia, jepret dari atas. Bayangkan, seorang hamba Tuhan mau pergi pelayanan, udah diajak ribut, lagi mau pergi disiram pakai kotoran sama istrinya sendiri. Lalu dia keluar satu kalimat yang terkenal di dalam sejarah. Setelah badai, datanglah hujan. Terus dia jalan. Langsung jalan. Dengan badan kotor dan bau, dia jalan pergi penginjilan. Di dalam catatan-catatan suratnya, seperti bagaikan tangisan dari John Wesley. Dia berdoa, meminta sedikit hati buat istrinya. Sedikit cashback buat dia. Dan catatan sejarah sampai dia mati, Tuhan tidak berikan. Gak ada.
Kalau aku sudah melayani maka Tuhan akan memberkati keluargaku. Tidak ada. Kalau aku sudah melayani maka Tuhan akan menyertai kehidupanku dengan baik. Gak ada. Gak ada. Setelah aku melayani dengan baik maka semuanya akan menjadi paling gak yang normal-normal saja. Gak ada. Semua yang Tuhan tetapkan buat kita itu akan terjadi. Dan itu pasti terjadi. Gak peduli. Gak peduli. Di dalam sejarah Tiongkok, hamba Tuhan terbesar, kalau kita tanya orang Tiongkok, menurut kamu hamba Tuhan terbesar siapa? Mereka pasti jawab bukan Stephen Tong gitu ya. Stephen Tong, Pak Tong itu yang mereka hormati di zaman ini. Tetapi yang paling besar dalam sejarah Tiongkok, hamba Tuhan terbesar, namanya Wang Mingtao. Dia adalah orang yang hidup di zaman komunis ketika masih jaya. Dia itu kemudian ditangkap, diminta untuk denounce iman dia, untuk menolak dan menyangkal imannya. Dia tidak mau lakukan. Dipenjarakan, masukkan ke dalam sel yang 1 meter 70 cm dengan kotoran manusia. Direndam di sana. Berdiri tidak bisa, jongkok gak rela. Terus seperti itu. Dikeluarkan masuk ke dalam sel yang gak ada jendela. Lampu sorot ke matanya. Terus diinterogasi. Kamu sangkal Tuhanmu. Tidak ada Tuhan. Tidak. Sampai setelah bertahun-tahun berlama kemudian dia mental breakdown dikatakan. Waktu ketika dia mental breakdown. Dia disodorkan satu kertas suruh tanda tangan. Dia tanda tangan. Dia gak sadar. Kemudian dia dilepas. Setelah berapa hari dia sadar. Dia bangun di rumahnya. Waktu dia bangun. Dia tanya, dia kaget. Saya di mana? Saya di mana? Anaknya bilang, di rumah Pak. Kok bisa di rumah? Papa dilepas. Kok bisa dilepas? Papa tanda tangan, menyangkal iman. Langsung dia berdiri, tanpa sikat gigi, ganti baju, sisir rambut. Dia langsung berdiri, langsung pergi ke tengah kota. Dia berteriak, aku tidak akan pernah menyangkal Tuhanku yang sudah pernah mati bagi aku. Aku tidak akan pernah menyangkal Tuhan Yesus bukan Tuhan. Teriakan dia berikutnya berapa menit kemudian langsung masuk penjara kembali. 13 tahun. 13 tahun di penjara kemudian. Di tengah-tengah penjara itu, setelah berapa tahun, bertahun-tahun berlalu, satu kali anaknya datang pada dia. Pak, sudahlah. Gak bisa sudah. Tuhan sudah mati bagi kita. Tidak ada penyangkalan Tuhan. Tidak boleh menyangkal iman. Kalimat berikutnya keluar dari mulut anaknya. Mengiang di kepalanya seumur hidupnya. Anaknya bertanya, Pak, pernah gak lu pikir kami dan mama di rumah, gimana kami hidup? Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita jadi Wang Mingtao, apa yang kita lakukan? Kalimat ini mengiang di kepalanya seumur hidupnya. Pak, pernahkah lu pikir kami di rumah sama mama? Kita hari ini mungkin gak berpikir, Tuhan tahu hatiku. Tanda tangan itu apa sih? Mulut itu pengakuan cuma sebentar apa sih? Yang penting Tuhan tahu hatiku, aku tidak menyangkal dia. Wang Mingtao mengatakan tidak. Never, tidak akan pernah. Tidak akan pernah. Karena itulah Wang Mingtao dijulukin tirai bambu besi yang tak terbengkokkan. Berpuluh tahun di penjara, kondisi yang begitu sulit. Anaknya datang dengan menangis bertanya kepada dia. Tidak terbengkokkan. Karena itu dia menjadi hamba Tuhan terbesar sepanjang sejarah Tiongkok. Kita hari ini mungkin akan dengan gampang menyerah. Akan gampang menyerah. Aku rela serahkan semua asal Tuhan ada cashbacknya. Tuhan mengatakan tidak ada. Sepanjang sejarah tidak ada. Sampai hari ini pun tidak ada. Kalau kita mau lihat John Piper, hamba Tuhan begitu besar. Anaknya berteriak di internet, aku ateis. Bagaimana seorang hamba Tuhan besar itu bisa berdiri? Tadi saya katakan, pergumulan hamba Tuhan yang paling ditakuti adalah setelah dia melayani dengan luar biasa, keluarganya berteriak, aku ateis. Orang akan mengecam dia, kamu bisa melayani orang tapi keluargamu kamu gak bisa jaga. Bagaimana menjadi seorang hamba Tuhan? John Piper anaknya berteriak, aku ateis. Aku tidak percaya kepada Allah Bapakku. Dia berteriak dan bahkan dia mengatakan, I am the son of Reverend John Piper. Sengaja mengatakan dia adalah anaknya John Piper yang semua kenal.
Sengaja. Tapi inilah hidup mengikuti Tuhan, gak ada cashbacknya. Tidak ada jawaban dan tidak ada janji cashback dari Allah. Termasuk Francis Schaeffer, pendiri La Abri. Salah seorang yang sangat berhasil di dalam abad lalu. Merekrut orang-orang pinter, nanti orang-orang Kristen pinter. Yang kemudian menyerahkan diri menjadi dipakai oleh Tuhan. Os Guinness direkrut dari La Abrinya Francis Schaeffer. Nancy Pearcey direkrut oleh si Francis Schaeffer. Anaknya juga berteriak, I am atheist. Sambil bapaknya dan mamanya Edith Schaeffer melayani Tuhan, terus mencari anak muda untuk Tuhan. Anaknya yang masih muda berteriak, aku ateis, aku tidak percaya Tuhan Bapakku. Dan aku melawannya. Sambil mentertawakan bapaknya sambil berteriak melawan Allah bapaknya. Inilah upah mengikut Tuhan. Kita pasti rela mengikut Tuhan dan kita pasti mau mengikut Tuhan. Jikalau ada cashbacknya. Tetapi pertanyaannya, jikalau tidak ada cashback sedikit pun, masihkah kita akan mengikuti Tuhan? Masihkah kita akan menjadi orang mengatakan, Tuhan aku akan setia berjalan bersama dengan Engkau sampai manapun, sampai kapanpun, sampai bagaimanapun aku rela. Inilah pertanyaannya nantinya. Tuhan katakan jangan lihat di dunia ini, dunia sana. Kamu sudah menyerahkan hidupmu untuk dunia yang sana. Kerajaan surga, sudah fokus kepada kerajaan surga. Sisanya di dunia ini gak usah gubris. Tapi kita sulit. Dan inilah diwakilkan oleh Rasul Petrus. Mewakili kita untuk bertanya kepada Tuhan. Di manakah cashback kami? Dan Tuhan jawab kita hari ini. Tidak ada. Masihkah engkau rela mengikuti aku? Hal yang kedua Tuhan kemudian mengingatkan Rasul Petrus. Dikatakan bahwa ketika apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kamu itu kok minta upah, enggak salah. Kamu itu pewaris tahta kerajaan surga. Kamu itu pemilik. Kamu itu bersama-sama itu sebagai pemilik kerajaan surga. Kamu bukan upahan. Kamu bukan pegawai. Kamu bukan orang yang dibayar untuk kerajaan surga. Tapi kamu pemilik kerajaan surga. Kok tanya upah? Gak salah. Anak kita kok mungkin bangun pagi gitu ya. Kita ngajarin supaya rapi, bangun tidur. Dia mesti lipat, dia punya selimut, beresin ranjang. Kamarnya dia mesti rapikan, baru keluar kamar gitu. Terus dia lakukan setelah keluar, dia tanya kita, Pak, Mah, bayarnya berapa? Kalau sebulan saya lakukan bisa dapat berapa? Kita mungkin tempeleng dia gitu ya, saya nggak tahu. Kalau saya sih buang dia keluar sekalian. Kenapa? Pertanyaan itu gak masuk akal. Justru ketika dia bangun tidur dan tidak melakukannya, itu dia sesuatu yang tidak wajar. Kalau dia melakukannya itu kewajaran, itu halnya natural. Kenapa? Dia pemilik rumah kok. Dia pemilik rumah, itu rumahnya. Gak ada kita bikin pengumuman di rumah, taruh tempel di dinding, ada mading di rumah gitu. Dicari orang yang bersedia mencuci piring setiap malam. Akan dibayar setiap kali cuci piring berapa gitu. Ada? Gak ada gitu. Itu ada satu kewajaran ketika kita melayani di rumah. Membereskan rumah. Kenapa? Itu our home. Itu rumah kita. Kok kita jadi justru bertanya, bayarnya berapa? Upahku berapa? Tuhan katakan kamu salah berpikir. Itu rumahmu. Maka Rasul Paulus mengatakan, upahku dalam memberitakan Injil adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil. Upahku boleh melayani dalam rumah ini, bahwa aku boleh menjadi pemilik rumah ini. Bahwa aku boleh menjadi orang yang berbagian dalam rumah ini. Maka adalah satu hal yang sangat aneh. Kalau dari mimbar pengumuman minta, Bapak Ibu sekalian, barang siapa yang mau melayani silakan mendaftar. Aneh. Karena kita tidak pernah melakukannya di rumah kita. Barang siapa yang mau cuci piring silakan kasih tahu mama gitu. Gak ada itu, gak ada. Barang siapa mau bereskan kamarnya tolong kasih tahu mama, kasih tahu papa gitu.
Gak ada. Justru ketika dia harus melakukannya dan dia tidak melakukannya, kita menghukum dia. Karena itu gak benar. Harusnya itu ada sesuatu yang natural dari hidupnya. Melayani Tuhan itu natural, natur kita. Natur kita. Satu kali saya masih ingat, Pak Tom mengadakan seminar untuk pembinaan pelayan. Udah cukup lama gitu. Kemudian Pak Tom mengatakan satu hal. Saya rindu setelah saya keliling gereja begitu banyak. Banyak gereja mencari pelayan itu setengah mati. Cari pianis setengah mati, cari ini setengah mati. Bukan gak ada jemaat, tapi semua gak mau pelayanan. Gak ada yang mau pelayanan. Maka cari pelayan setengah mati. Kemudian Pak Tom mengatakan, saya rindu dengan pengertian teologi reform yang baik. Satu hari, GRII bukan cari pelayan, tapi pelayan mesti inden, antri. Kapan giliran saya? Kapan giliran saya? Antri. Paduan suara tadi bukan cuma segini. Semua 800 orang yang datang setiap minggu. 800-900 orang. Lalu panggung ini kan gak muat dong. 800 orang naik ke sini ambruk nantinya. Maka giliran. Latihan semua, tapi yang nyanyi giliran. Minggu pertama coba dihitung pas latihan. Coba hitung 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, nanti kelompok yang 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Giliran. Atau mengatakan saya rindu. Tapi sampai hari ini belum terjadi gitu ya. Yang ada adalah kita masih pengumuman. Bapak Ibu sekalian yang mau ikut humas, yang mau ikut KKR, yang mau ikut penata layan, yang mau ikut silakan daftar. Setelah itu juga semua pada, ya Tuhan, panggillah aku tapi utuslah dia. Yang penting jangan aku. Kita tidak punya satu sense of belonging di dalam kerajaan surga. Melayani Tuhan dalam kerajaan surga bukan natur kita seakan-akan. Melayani Tuhan dalam kerajaan surga itu bukan sesuatu yang terbiasa, yang normal keluar dari kita. Gak perlu diajak, gak perlu disuruh-suruh, gak perlu ditarik-tarik. Normal, wajar. Belajar firman Tuhan masih perlu pengumuman gitu ya, speak. Ayo Bapak Ibu sekalian ikut speak ya, nanti jangan lupa daftar ya. Ini khusus buat kamu, kenapa? Karena ada benefitnya. Kalau enggak ada kita, buat apa saya dengar? Setiap kali ngajak orang belajar teologi selalu pertanyaannya, buat apa belajar teologi? Alat Tritunggal sama saya, ibu-ibu masak di rumah buat apa? Saya pernah ngajar Sri satu kali, tema Tritunggal, lalu satu ibu-ibu angkat tangan. Pak saya mau tanya, doktrin Tritunggal aplikasinya di dalam memasak apa? Saya jelasin loh, kalau kamu tidak mengerti Tritunggal, masakanmu pasti tidak enak. Saya jelasin, saudara saya jelasin. Saya mengerti sekarang, ternyata kita ibu-ibu belajar gak sia-sia. Dalam hati saya, dari dulu gak sia-sia. Baru sekarang mengerti. Satu kali saya pergi ke Jawa Tengah. Lalu waktu pulang dari tempat itu, diantar sama sopir salah satu pengurusnya. Menuju ke bandara. Perjalanan kira-kira 1 jam lebih. Sopirnya seorang muslim. Tinggal dekat Borobudur sana. Itu rumah tinggalnya. Kami ngobrol, saya coba injili dia. Saya tanya dia, Mas, kenapa bisa muslim? Dia sampai nyetir sambil lihat dia. Iya Mas, kenapa bisa muslim? Kenapa Pak? Tinggal di kaki Borobudur loh. Iya. Tahu Borobudur itu apa? Candi kan? Iya, candi apa? Buddhisme toh. Di kaki satu tempat Buddhisme pernah berjaya begitu besar, kenapa kamu muslim? Akhirnya dia jawab, sebetulnya enggak sih. Itu kakek-kakekku waktu zamannya apa itu? Tahun 65 G30 SPKI. Kan kami orang kejawen, enggak ada agamanya. Ditanya agama apa, enggak bisa jawab daripada dibilang komunis. Jawab aja gitu. Jadi semua jadi muslim, jadi Islam. Lalu saya tanya dia, terakhir kali ke masjid kapan? Aduh udah lama sekali Pak. Terakhir kamu mandiin keris kamu kapan? Jumat lalu. Itu muslim macam apa itu? Akhirnya saya tanya dia, ngobrol panjang lebar gitu ya, ngobrol pelan-pelan. Saya bilang, jadi agama itu apa? Ngobrol. Saya bilang sampai kepada Tuhan. Setelah Tuhan saya bilang, Tuhan itu harusnya mendasari semuanya. Setuju gak? Setuju Pak. Namanya juga Tuhan. Kenapa kamu bisa masak rawon? Dia bingung, dari ngomong Tuhan setuju kenapa bisa masak rawon. Dia kaget.
Apa urusannya Pak? Kalau Tuhan kamu tidak plural, jamak, tapi juga satu dan beda, tapi juga satu. Bagaimana kamu bisa masak rawon? Rawon itu rasanya ada manis, ada asin, gurih. Semua itu rasa itu bisa bedakan tapi tidak bisa dipisahkan kan? Kalau Allah kalau cuma satu bagaimana bisa ada seperti ini? Setelah itu setengah jam terakhir kami diskusi tentang rawon. Gak ada Tuhan yang seperti begini, tidak ada rawon. Tidak ada Tuhan seperti ini, harus ada Tuhan seperti ini baru bisa ada rawon. Sampai terakhir, sampai di bandara, Pak saya baru ngerti loh rawon. Sebelum saya turun saya tanya dia, Mas kalau masih makan rawon gak percaya Tuhan yang Tritunggal, kira-kira gimana Mas? Orang gila. Jangan gila ya Mas ya, saya turun. Dia pulang. Berapa minggu kemudian saya cek ke bos dia. Bagaimana sih itu? Sekarang rajin ke gereja loh. Bukan cuma antar aku ke gereja. Masuk ikut PA. Saya bilang puji Tuhan. Sampaikan salam rawon kepada dia saya bilang. Kita seringkali belajar firman pun minta cashback. Kalau enggak ada sesuatu yang faedah di dunia ini bagi saya enggak akan ikutan. Semua mesti ada upah yang di dunia ini. Tuhan katakan upahmu adalah bahwa kamu boleh berada di dalam kerajaan surga. Upahmu bahwa kamu boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Upah kamu bahwa boleh menjadi pewaris tahta kerajaan surga. Itu adalah upah yang tak terbayangkan bisa kamu pikirkan. Sebagai seorang manusia berdosa. Apalagi yang kamu minta. Petrus dikoreksi cara berpikirnya. Hari ini saya berharap kita boleh dikoreksi pikiran kita. Menjadi seorang Kristen bukan hanya datang ibadah, dengar firman. Terus lihat, Pak Anton hari ini kurang persiapan, kurang bagus ini. Minggu depan, Joshua masih cekia, belum. Kita jadi juri, kayak penonton bola gitu ya. Kayak penonton bola kan gitu, begitu nonton orang nendang gak masuk, goblok. Saya dulu waktu di Jerman suka nonton bola gitu. Begitu tendang itu, goblok, gini lurus gitu gak bisa dapet. Sampai satu kali teman saya bule ngajak, ayo main bola. Saya pergi beli sepatu bola. Begitu pakai saya bingung. Gimana jalannya sepatu gini? Ada yang pernah pakai sepatu bola tahu kesulitannya? Itu sepatunya itu kerasnya, ketatnya, terus bawah ada biji-bijinya. Kayak injaknya kok susah gak bisa fleksibel gitu loh. Jalan aja susah, apalagi lari. Apalagi sambil lari nendang. Setelah nendang gak bisa kena bola kita baru tahu. Lain kali nonton bola gak berani teriak goblok. Juri itu gampang, wasit itu gampang. Penonton lebih gampang lagi. Cuma nonton, goblok kamu goblok. Mari kita belajar bukan jadi penonton di dalam kerajaan surga. Cuma bisa lihat dia kurang bagus, dia kurang. Kita boleh menjadi pemain di sana, kita menjadi pewaris tata kerajaan surga. Kita boleh melayani Tuhan, menikmati anugerah Tuhan sebagai pewaris tahta kerajaan surga. Boleh melayani Tuhan di dalam kerajaannya. Belajar untuk menyerahkan diri. Belajar untuk melayani. Belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dalam pelayanan. Belajar untuk terus bertumbuh dalam pelayanan. Banyak orang gak bisa nyanyi. Ada yang gak bisa ini, gak bisa. Banyak. Saya itu dari kecil itu gak bisa berdiri depan. Belum maju aja lutut udah goyang gitu ya. Udah gemeter. Suruh berantem bisa. Berantem di lorong lawan satu saya bisa. Di samping sekolah gitu. Bahkan polisi kami gebukin. Kami lagi berantem, polisi datang melerai. Langsung kami rame-rame gebukin polisinya. Sejak itu kami berantem, polisi gak ada yang datang lagi. Ngapain gak ada kerjaan gitu. Saya itu disuruh maju gak pernah. Pelajaran seni suara. Gurunya panggil satu-satu maju ke depan. Nyanyi. Lagu daerah. Nomor 1 Agus nyanyi. Nomor 2 kan ada urutannya toh. Nomor 2 Charlie maju nyanyi. Nomor berikutnya Edward saya maju. Bu kalau gak maju berapa? 3. Terima kasih Bu, saya duduk. Maju ke depan bikin malu tetap 3, orang gak bisa nyanyi kok. Lebih baik terima aja langsung 3-nya. Terima kasih Bu,
Nah masalahnya adalah saya itu preman. Setelah saya bilang terima kasih, setelah nomor saya berikutnya semua dipanggil cuma bilang terima kasih Bu. Yang nangis ibu gurunya, kenapa ini semua gak mau maju? Akhirnya ganti, ujiannya diganti. Saya itu gak bisa maju ke depan. 0 pun gak apa-apa, asal gak usah maju ke depan. Tapi kalau dipanggil jadi hamba Tuhan gak mau maju ke depan gimana? Belajar. Setiap kali saya mau khotbah malam gak bisa tidur. Latihan ke kepala jalan terus. Karena saya tahu saya tidak bisa khotbah. Maka setiap malam tuh khotbah jalan terus. Tempat saya latihan yang paling saya tenang adalah khotbah paling bagus saya sebetulnya bukan di atas mimbar. Di depan setir mobil saya. Karena kaca filmnya 80%. Depan, kiri, kanan, belakang. Gak ada yang bisa lihat ke dalam. Saya bisa khotbah dengan semangat. Dan gak lihat orang. Jadi paling bagus ada di sana. Saya latihan selalu di situ. Terus sambil nyetir. Apalagi macet gitu ya. Tempat latihan khotbah. Kalau nggak bisa berlatih. Kalau kurang berubah. Kalau bisa lebih baik kenapa tidak. Terus melayani. Kenapa? Karena ini rumah kita. Bukan kalau sapu saya nggak bisa sapu. Cepret. Itu setelah sapu sampai depan nggak ada pasirnya. Tahu? Waktu saya kecil itu suruh mama nyapu. Karena nggak kepengen nyapu maka ambil sapunya gini. Cas. Sampai ke depan. Gak ada tumpukan pasir yang mau diambil mana gitu, gak ada. Soalnya kan cuma lempar-lempar begitu aja. Diajari mama, goblok lu sini. Nyapu itu bukan dilempar-lempar, pelan-pelan, kumpulin. Nyapu itu kumpulin pelan-pelan sampai depan baru bisa ada yang dipungut. Oh, belajar. Kenapa? Itu rumahku. Supaya dia bersih aku mesti belajar nyapu. Supaya boleh menjadi lebih baik saya harus belajar di dalam kerajaan Allah. Ini hal yang kedua. Kita bukan pegawai, kita bukan upahan. Hal yang ketiga Tuhan mengatakan dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya. Saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya. Anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah ini kan ada cashbacknya. Bisa dapat kembali 100 kali lipat. Bahkan nanti di dalam Lukas dan Markus menceritakan tentang di masa ini dan di masa akan datang. Tuh kan di masa ini toh. Ada cashbacknya di masa ini. Wah kalau bacanya literal repot gitu ya. Saya percaya John Wesley gak setuju pembacaan literal. Kenapa? Istrinya satu aja disiremin gini. Dapat upah 100 kali lipat dia tinggalkan istrinya itu bagi pelayanan. Dapat 100 kali lipat 100 istri kayak begini. Dia mengatakan lebih baik gak usah Tuhan. Gak usah. Ambil aja bahkan. Gak usah kasih 100 kali lipat lagi. Pasti bukan literal. Kenapa kita membacanya literal? Karena otak kita sekali lagi materialistik. Hati kita itu senantiasa kepengen, kapan Tuhan, kapan tambahannya itu loh, kapan cashbacknya. Tuhan kata bukan cashback. Di dalam pembacaan nanti orang Yahudi. Orang Yahudi melihat angka 100 itu adalah 10-nya 10. Maka ada 2 10 di sana, 2 itu kepastian. Ada orang bersalah, mesti ada 2 saksi, artinya kesalahan dia itu pasti. Ada orang bicara tentang kebenaran, harus ada 2 orang mengiyakan sebagai kepastian yang dia ngomong itu benar. Double itu adalah pasti, kepastian. 10 itu adalah kegenapan. Tuhan mau kasih tahu, yang diberikan kepadamu di dalam kehendak Allah akan diberikan secara genap. Pasti Tuhan tidak akan merugikanmu. Yang bukan bagianmu gak usah ngarap. Yang bagianmu gak usah khawatir. Jadi kerjakan bagianmu di dalam kerajaan Allah. Yang lainnya di dalam dunia ini dan dunia yang akan datang. Tuhan akan terus dan pasti akan memberikan kepenuhannya. Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah merugikan. Jadi bukan 100 kali lipat, enak ya kok bisa 100 kali lipat literal gitu ya. Hari ini persembahan 1 juta, besok dapat 100 juta. Minggu depan bawa 100 juta. Taruh 100 juta dapat 10 miliar besokannya. Wah dalam berapa minggu, dalam 1 tahun kita konglomerat semua. Konglomerat semua. Pada akhirnya uang gak ada artinya karena semua konglomerat. Kalau semua orang kaya, gak ada yang kaya. Bener gak? Kalau seluruh dunia ini adalah manusia, gak ada manusia. Karena gak ada perbedaannya.
Ketika nggak ada pembedaan maka nggak ada yang namanya kaya miskin itu semua jadi nggak ada. Kualitatifnya itu jadi sesuatu yang bersifat kualitatif nggak ada. Tuhan tidak berbicara tentang material, Tuhan tidak berbicara bahkan transaksi. Tuhan berbicara tentang kerjakan hidupmu. Aku tidak akan merugikanmu dan aku tidak akan lalai memberkatimu. Yang sudah ditentukan bagi engkau pasti akan diberikan padamu. Yang tidak ditentukan bagimu gak perlu cari. Sampai mati pun gak bisa. Gak mungkin. Kenapa? Karena Tuhan gak kasih kok. Bapak Ibu sekalian pernah bingung gak? Di dalam pembelajaran bahasa zaman modern selalu diajarkan bagaimana bisa belajar bahasa yang baik. Caranya di drill, diulang-ulang. Terus diulang-ulang. Benar ya? Tapi pernah dengar gak? Tukang burung setelah berjualan burung di pasar burung 30 tahun bisa berbahasa burung. Dia di drill berjam-jam setiap harinya loh. Puluhan tahun. Kenapa dia gak bisa? Sebaliknya burung itu ada di pasar burung. Tiap hari dengar tuannya itu ngobrol sama tetangga. Bertahun-tahun dia tidak pernah bisa ngomong satu kata pun. Ini namanya nanti dalam konsep reform berbicara tentang covenantal. Perjanjian Allah dengan ciptaannya. Apa yang ditetapkan bagimu tidak akan lari darimu. Apa yang tidak ditetapkan bagimu gak usah ngarep. Gak usah ngarep. Saya suka nonton konser gitu ya. Dulu awalnya konsernya Scorpion. Waktu di Jerman. Kapan lagi bisa nonton Scorpion kan. Zamannya saya Scorpion tuh keren gitu ya. Jadi kalau nonton bawa itu mancis satu deret itu beli banyak. Angkat satu lagu habis buang berikut sampai habis itu. Seru gitu pokoknya seru aja dah. Nanti tangan kebakar pulang item-item di sini. Tapi rasanya seru. Pelan-pelan kemudian bergeser ke konser klasik. Ada kemajuan. Satu kali saya nonton di Waldbühne-nya Berlin. Di Berlin ada tengah kota, ada satu panggung di tengah-tengah hutan. Jadi itu ada hutan, lalu ada bukit yang kemudian kontur bukitnya itu dibikin menjadi tempat duduk. Sampai di bawah dibikin jadi satu panggung. Itu kalau di musim panas itu sering konser di sana. Kadang-kadang bisa konsernya gratis. Satu kali Pavarotti konser di sana. Saya pergi nonton. Karena mahasiswa duit terbatas, beli yang paling murah, duduk paling atas. Pavarotti yang gendut itu kelihatan cuma satu titik hitam. Ya tapi suara cukup bagus sampai ke atas gitu ya. Ada layar yang gede bisa kelihatan. Lumayan. Setelah nonton terkagum-kagum dengan suaranya. Dia bisa tarik tinggi, panjang dengan suaranya bulat. Wow. Tapi saya tidak pernah bermimpi satu hari bisa jadi penyanyi gitu. Saya tahu dari kecil main sama preman dekat rumahku. Itu orang Batak cuma perlu dikasih gitar satu, beres. Tambah tua, improvisasinya makin lancar. Itu teman-teman itu satu orang satu gitar, duduk belasan orang. Pecah suaranya bukan bagi 4, bukan SATB. Belasan suara dan harmonis. Saya terus duduk di samping gitu liatin, wow suara bagus, tiba-tiba saya ditabokin. Emang kami ngamen? Ikut nyanyi. Hah? Nyanyi? Lu dengar harmoni semua orang ini belasan suara, lu ambil suara yang beda semua dan bikin harmoni yang lain. Teorinya gampang ya. Bikin harmoni beda sama yang lain itu membentuk satu. Saya dengar, mencoba bernyanyi, begitu coba nyanyi mereka mau ambil gitar mau pukul saya. Dengar baik-baik, harmoni bukan merusak. Saya nggak ngerti gimana bikin harmoni suaranya. Diajar bertahun-tahun tidak bisa. Gak bisa nyanyi aja gak bisa, nadanya gak bisa tepat gitu loh. Tidak perlu mimpi apa yang Tuhan tidak berikan kepada kita. Dan gak usah khawatir apa yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita. Yang perlu kita khawatirkan adalah aku tidak sepenuhnya melayani dalam kerajaan surga. Yang perlu aku khawatirkan adalah aku tidak sepenuhnya menghidupi panggilanku sebagai seorang anggota kerajaan surga. Karena ketika aku tidak melakukannya, aku akan menjadi seorang yang terbuang. Maka kalimat yang terakhir, banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir. Yang terakhir menjadi terdahulu.
Jangan kamu pikir kamu lama dalam gereja kamu pasti masuk kerajaan surga. Yang ditanya adalah seberapa kamu bisa menghidupi kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Lama dalam gereja, lama menjadi orang Kristen, banyak pelayanan, tidak membuktikan apa-apa. Seberapa hatimu bisa menyatakan Tuhan itu satu-satunya Tuhan. Itulah yang akan menjadikan engkau sebagai seorang yang mewaris kerajaan surga. Mari kita coba renungkan sekali lagi. Setiap minggu kita datang beribadah. Setiap minggu. Ini tahun ini berlalunya sangat cepat gitu ya. Sangat amat cepat. Belum apa-apa ini udah lewat 1 bulan. Ya kan? 1 bulan udah berlalu. Terus loncat aja tiba-tiba. Kita berada di dalam waktu yang sangat relatif gitu. Jadi di dalam 1 tahun ini, setelah kita lihat ke dalam tahun-tahun yang lalu, setiap tahun kita datang beribadah, setiap tahun kita menjadi orang Kristen. Seberapa yakinkah kita, hati kita sudah makin dekat dengan Tuhan. Jangan-jangan kita memang pertama-tama masuk gereja, menjadi orang Kristen, tapi kita menjadi bergeser pelan-pelan menjadi yang terakhir. Atau yang bahkan terbuang nantinya. Tuhan katakan masuk terakhir gak apa-apa. Asal nanti jadi yang terdahulu. Kamu bisa maju, kamu bisa bertumbuh. Kamu bisa terus melihat kepada kerajaan surga. Mencintai kerajaan Allah. Mencintai Tuhan dan menyerahkan dirinya pada akhirnya. Ketika kami kuliah, Pak Tong itu setiap bulan mengumpulkan kami, adakan tanya jawab gitu ya. Tanya jawab yang pelajaran-pelajaran yang gak ada di STT. Pelajaran praktikal. Misalnya Pak Tong gitu kumpulkan kami, kalian kan calon hamba Tuhan. Apa yang kalian lakukan jikalau ketika kalian lagi khotbah, setelah 20 menit khotbah, sakit perut. Muter setengah mati gak bisa tahan lagi. Apa yang kalian lakukan? Berhenti gak bisa. Mana ada khotbah reform 20 menit. Itu bisa diraja mati itu keluar dari sini. Oh iya itu pasti diraja mati 20 menit. Renungan pagi, doa pagi aja lebih panjang dari itu. Lanjut, paling sedikit 45-50 menit. Terlalu lama udah gak tahan. Apa yang kamu lakukan? Nah itu pembicaraan kami itu menarik loh. Pak Tong mengatakan saya pelayanan puluhan tahun gitu ya. Mengalami sudah semuanya kayak beginian. Maka saya tanya kalian apa yang kalian lakukan? Atau selama 1 minggu diare setiap hari. Sudah minum obat, minum racun, minum apa saja gak bisa berhenti. Lalu sampailah di hari Sabtu. Besok mau kebaktian. Apa yang kalian lakukan di hari Sabtu? Lalu ada yang jawab, call a friend. Oh langsung ditengking sama Pak Tong hidup-hidup gitu. Gak ada namanya call a friend. The show must go on. But how? Itu pertanyaannya. Lalu kami diajar. Mesti begini. Pengalaman saya. Ingat hukum fisika paling sederhana. Tidak ada input, tidak ada output. Sudah tahu besok mau khotbah. Masih diare Sabtu puasa sepanjang hari. Biar dia keluarkan sampai kering. Besok paling mentok keluar cuma angin. Biarin aja. Itu pelajaran praktikal loh. Di STT saya kuliah gak ada pelajaran kayak begini. Itu sharing Pak Tong satu-satu gitu ya. Lalu satu kali Pak Tong tanya. Satu hari kalian kan menikah. Bagaimana melayani? Bagaimana menjadi hamba Tuhan? Lalu di dalam obrolan itu kemudian kami ada yang tanya. Gimana mendidik anak Pak Tong? Kami kan nanti punya anak. Saya pikir iya loh saya punya anak. Gimana mendidik anak? Di antara nanti kamu gak punya waktu untuk anak. Kamu pelayanan, anakmu rusak gimana? Oh gak apa-apa. Benar gak apa-apa. Atau kurangin pelayanan supaya bisa bersama dengan anak. Kamu berdosa. Tuhan panggil kamu melayani ini loh tugasnya mesti dibereskan. Kamu gak bereskan. Kamu curi waktunya Tuhan. Mandatnya Tuhan. Kamu pergi melakukan hal yang lain. Gak bisa. Gak ada alasan mengatakan keluarga kan juga pelayanan. Itu omong kosong. Itu cuma melarikan diri saya kepengen melakukan itu dan gak ingin. Semua pakai atas nama pelayanan nantinya. Gak benar. Jadi gimana? Bicara sepanjang malam diskusi sana sini. Akhirnya Pak Tong menjawab. Belajar ya, belajar.
belajar. Pelayanan Tuhan itu yang mesti dijaga. Pelayanan Tuhan adalah pelayanan Tuhan. Lakukanlah itu. Tuhan panggil kita untuk melakukan pelayanannya sebagai hambanya. Lakukanlah itu. Terus kita garuk-garuk, jadi anak kita gimana? Setelah itu Pak Tong baru menjawab, saya seumur hidup, saya hanya tahu berdoa satu hal. Tuhan, aku menjaga rumahmu. Aku melayani rumahmu. Tuhan tolong jaga rumahku. Tuhan tolong jaga rumahku. Dan aku percaya Tuhan tidak akan merugikanku. Aku belajar untuk terus dalam pergumulan yang ada melayani Tuhan. Kemudian Pak Tong cerita pergumulan dia waktu masih muda. Anak pertama lahir, ditinggalkan pelayanan ke Amerika. Pulang-pulang lalu ketemu si Elizabeth. Pak Tong bilang, Papa. Elizabeth tunjuk dinding foto Pak Tong. Karena selama dia gak ada semua tunjukin ini Papa. Elizabeth bilang, itu Papa. Ini bukan. Pak Tong mengatakan dengan menangis. Anak perempuan pertama di dalam keluarga adalah dewanya Papa. Hati saya hari itu hancur. Tapi apakah berikutnya ketika undangan datang untuk pergi pelayanan saya mengatakan tidak? Demi anak saya bisa menunjuk kamu papaku dan bukan gambar itu? Ya, kamu harus belajar. Belajar terus bergumul dan mengatakan dia Tuhan, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Tidak gampang. Tapi kamu harus belajar. Belajar terus maju. Sehingga nanti di dalam pelayananmu setelah berapa lama kamu lihat ke belakang. Ya aku berubah. Aku berubah. Aku makin rela. Kesulitan tetap ada. Tapi aku makin rela untuk melayani Tuhan. Kesulitan pergumulan makin besar. Tetapi aku juga makin berani. Itulah namanya orang makin dekat. Makin bertumbuh. Maka Bapak Ibu sekalian. Adakah dalam hidup kita setelah datang ibadah makin ibadah. Ada makin dekat dengan Tuhan kah? Atau kita makin tergeser ke belakang. Sampai kita udah terbuang pun kita gak sadar. Kita masih pikir saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Adakah hati kita yang tertuju kepada Tuhan? Atau hati kita tertuju kepada sesuatu. Cashback yang kita belum terima terus kita kejar. Kita kejar. Yang kita ngotot dalam hidup kita. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Di tengah-tengah kemarahan kita mungkin. Mari kita coba renungkan sekali lagi. Biar tahun 2025 kita boleh belajar untuk bertumbuh di hadapan Tuhan. Mengejar kemajuan menjadi yang terdahulu, terus maju ke depan. Sehingga kita boleh mengatakan, ya Tuhan, aku adalah pemilik kerajaan surga. Dan aku menikmatinya. Dan aku bertumbuh di dalamnya. Dan aku makin bertumbuh dan makin menikmati kerajaan surga. Bahkan ketika tidak ada cashback sedikit pun balik dalam hidupku. Gak ada satupun yang aku bisa merasakan aku dibayar oleh Tuhan. Aku bisa menikmatinya. Karena aku mulai belajar dan aku bertumbuh. Mengerti dan menikmati. Inilah rumahku. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita menjadi orang Kristen. Yang memiliki hati yang demikian. Yang bukan setiap minggu cuma datang beribadah pulang. Akhir tahun udah 1 tahun. Natalan akhir tahun beres. Tahun depan mengulangi hari yang sama. Terus di lingkaran yang sama. Mereka kita boleh terus bertumbuh. Bertumbuh di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kasihanilah kami. Kami orang berdosa, kami orang bodoh. Kami seringkali tertipu dengan pikiran-pikiran yang gak perlu. Kami seringkali ditanamkan kecurigaan-kecurigaan kepada Tuhan kami. Yang sebetulnya tidak beralasan. Sehingga semua hal ini membuat kami sulit bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Sulit bertumbuh di dalam kerajaan Tuhan. Dan kami bahkan sulit bertumbuh di dalam pelayanan kami yang kami katakan kami sedang melayani Tuhan. Tuhan ampuni kami biar hari ini ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dikoreksi sekali lagi. Kami boleh dipertumbuhkan. Dan kami boleh dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Tuhan sedang mengerjakan pertumbuhan dalam hidup kami. Yang boleh menjadi kesaksian. Yang boleh menjadi daya tarik. Menjadi dorongan bagi yang lain.
Dan bahkan melalui hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Biar ketika kami meninggalkan tempat ini pada hari ini, kami boleh benar-benar maju selangkah makin mendekat kepadamu ya Tuhan. Dengarlah seruan kami, dengarlah kerinduan kami, dengarlah teriakan hati kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa Kuasa. Dan dari sana ia akan datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saya serahkan kepada Vikaris Carlos. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur untuk pelayanan Pendeta Edward Oey yang boleh melayani kita di dalam KU2 pada hari ini. Bapak Ibu sekalian, Pendeta Antonius Un saat ini sedang melayani di Surabaya dan minggu depan beliau akan kembali melayani di dalam ibadah Kebun Jeruk dengan tema Allah berdaulat atas pasangan hidupku. Tema minggu depan Allah berdaulat atas pasangan hidupku. Bapak Ibu sekalian, Pendeta Edward Oey telah terus mendorong dan mengingatkan kita ya, bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah boleh menyatakan komitmen kita di dalam mengikuti Tuhan, di dalam menikmati Dia. Maka kiranya mulai minggu depan Bapak Ibu saya ingin ingatkan sekali lagi, setiap kita sebelum pukul 10 kiranya kita boleh hadir tepat waktu. Biarlah dengan hati yang takut dan hormat akan Tuhan, sebelum liturgis boleh mengkumandangkan panggilan beribadah. Kita sudah boleh hadir dengan hati yang siap untuk menyambut dan beribadah kepada Raja Tuhan kita. Pengumuman yang perlu kita tekankan pada pagi hari ini, seperti yang telah dikatakan tadi oleh liturgis, klip speak yang kedua akan diadakan tentang eklesiologi. Saya persilakan kepada tim Ovi untuk boleh menayangkan video klip speak. Saya mau tanya, jikalau orang muda tidak dipakai oleh orang yang berbijaksana dan orang yang mengasihi dan mengerti dia, apakah yang lebih berharga? Dan siapakah pihak yang berbijaksana itu kecuali Tuhan Allah sendiri? Jikalau hidup kita tidak dipakai oleh Tuhan, pasti yang memakai kita adalah setan yang merusak, menghancurkan. Kita akan menjadi sampah, menjadi perusak masyarakat, perusak negara. Itu sebab Alkitab berkata, carilah Tuhan pada waktu engkau masih muda. Dan pada saat masa mudamu, engkau menyeru dan engkau mendapatkan bijaksana, kuasa dari Tuhan untuk seumur hidup menjadi manusia yang berguna. Seorang pemuda namanya Yosua dipakai oleh Tuhan di dalam pimpinan dan bimbingan Musa menjadi teladan setiap zaman. Yesus Kristus memilih seorang pemuda yang namanya Yohanes yang dianggap paling tidak berpengalaman ini akhirnya menjadi seorang rasul, pengaruhnya paling besar di dalam 2000 tahun sesudah itu. Seorang muda yang nama Timotius yang dipilih Tuhan menjadi penerus Paulus telah menjadi pengabar Injil, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Kiranya Tuhan memakai seminar kali ini menyadarkan kita bahwa kita perlukan Tuhan dan gerejanya, bukan Tuhan dan gereja yang memerlukan kita. Sehingga kita tidak menghancurkan diri, tapi kita memakai anugerah dari Tuhan untuk menjadikan hidup kita mulia dan hidup kita bernilai untuk selama-lamanya. Speak.
gereja yang kedua pada tanggal 8 Maret, Bapak Ibu dan terutama teman-teman pemuda-pemudi, mari boleh hadir diperlengkapi lewat speak gereja yang kedua ini. Kuiper Conference dan Prize akan diadakan pada tanggal 13 sampai 15 Maret tahun 2025. Abraham Kuyper, ya seorang teolog reform yang terkemuka, yang pemikiran teologinya sangat memberkati ya. Dia seorang Perdana Menteri, mendirikan partai politik, koran, majalah, dan universitas. Jadi dalam Kuiper Conference ini akan digali pemikiran-pemikiran daripada Abraham Kuyper, juga ada seminar publik yang akan diadakan, dan akan ada pemberian Kuiper Prize kepada pendeta Dr. Stephen Tong. Untuk informasi, acara, biaya, dan lain-lain silakan menghubungi link yang tertera di sana. Yang kedua, telah terbit buku 7 meditasi tentang cinta yang dikarang oleh pendeta Yadi S5. Boleh Bapak Ibu dapatkan di counter lantai 1. Mengingatkan juga pada tanggal 1 Maret, VIP Lecture kembali diadakan pada pukul 1 siang dengan tema Apologetika Kristen Rasul Paulus dipimpin oleh pendeta Henry Ongko Wijoyo. Beliau adalah seorang dosen STRI yang juga mengajar teologi Paulus. Tema ini sangat sangat dikuasai oleh pendeta Henry Ongko. Dan terakhir mengingatkan untuk sakramen baptis anak akan diadakan pada tanggal 9 Maret tahun 2025. Setiap Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan anaknya untuk baptis kudus anak diwajibkan mengikuti pembinaan orang tua yang akan diadakan pada tanggal 22 Februari. Sekali lagi diingatkan, pembinaan orang tua ini bersifat wajib bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya baptis kudus anak. Sekian pengumuman yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini.